Ketika ada rasa di sini yang kita rasakan, kesel, marah, emosi, kita sedang dihadapkan kepada bentukan-bentukan daripada praktek. Praktek apa? Satu, penerimaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kata menyerah, tak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan dan ketakutan. Karena keterbatasan itu menyakitkan. Dan menghamba kepada ketakutan hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Jangan pernah berhenti berjuang. Jalani proses demi proses. Semakin sulit, semakin baik, semakin manis kemenangannya. Karena yang membentuk kita dalam proses jauh lebih penting daripada impian itu sendiri. Mengenali diri sendiri, mewujudkan keyakinan, membangun karakter, mengembangkan keberanian, menguatkan kemauan, menggali potensi diri. Pastikan di hari-hari ke depan kita akan menjulang tinggi dan memberi manfaat kepada banyak orang. Dengan semangat yang selalu kita nyalakan, ayo bersama-sama kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Semangat tim! Semangat tim! Pesona Kahuripan! Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara, selalu gue ingatkan untuk kita sama-sama mengenalkan, mengosongkan gelas kita, percayakan, niatkan untuk kita sama-sama belajar bahwa dengan kita mengosongkan gelas, kita mengenalkan diri kita bahwa kita belum tahu apa-apa sehingga kita bisa menerima apapun yang akan jadi pelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan dengan niat seperti itu kita pun dapat menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan, manfaat apapun hal-hal yang nantinya kita dapatkan dalam acara malam ini. Inilah kita di revolusi mental ini selalu berlatih, melatih, belajar, belajar bahwa ketika belajar ngomong, belajar berdiri di depan, ketika dulu dulu revolusi mental itu kita punya meja bundar yang kecil itu, yang kaca yang di atas, ada laptop putih Asus, duduk di sini. Jadi ganti-gantian duduk. Buat maju ke depan itu duduk. Jadi nggak berdiri. Cuma ketika lama berjalan dari duduk lama, ketika pada saat itu nggak tahu kenapa mulai berdiri. Dari duduk ke berdiri aja beda rasanya. Ketika duduk ngomong sudah mulai lancar. Tapi ketika berdiri mulai lagi. Ada getaran-getaran yang tidak disukai muncul di kaki. Gemetaran. Mulai berasa lagi. Dan akhirnya terlatih terus sampai detik ini ya mau berdiri, mau duduk bisa. Nah itulah manfaatkan. Gua tidak pernah memaksa karena perubahan itu yang lebih kuat motivasinya adalah dari dalam diri masing-masing. Setiap yang disampaikan, setiap yang menyampaikan sebatas fungsinya cuma sekedar narik, mancing, ngingetin, ngarahin, nasihat dan segala macam. Keputusan tetap kita yang pegang. Bahkan gue pernah sampaikan sekeras apapun orang tua kita bilang A, keputusan tetap ada di tangan kita. Ya Teh Uni ada tahu. Ya kan? Sekeras apapun orang tua kita menentukan kita A, kita sendiri yang tetap memutuskan. Benar kan? Orang tua dari kecil ya tahu. Apalagi orang lain. Itu aja. Orang tua aja yang udah ngomongin nanti lo begini ya. Ah, apaan sih Pak? Apaan sih? Apalagi orang lain. Logikanya seperti itu. Artinya nggak akan pernah masuk omongan siapapun kalau misalkan kita nggak pernah rasa di sini.
Kita nggak punya keinginan sedikit pun untuk belajar berubah. Karena tujuan daripada revolusi mental adalah untuk yang pertama berbenah diri. Kemudian baru membangun keberanian. Kemudian baru membuka pola pikir. Kemudian ya hal-hal baik yang ingin kita perbaiki dalam diri kita sehingga akan jadi lebih baik. Walaupun sampai dengan saat ini nggak ngerti yang baik itu seperti apa sih. Tapi minimal kita berada pada hal atau arah yang ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Tapi lihat progres kita. Progres kita seperti apa? Apakah dalam setiap acara revolusi mental kita ada kemajuan di sana? Apakah setiap minggu kita masih sama minggu kemarin? Kalau kemarin ketika dikasih kesempatan buat maju, gua diem. Minggu berikutnya dikasih kesempatan buat maju, gua diem lagi. Minggu berikutnya gua disuruh maju lagi, diem juga. Apa perkembangan yang kita dapat dari itu? Karena ketika memutuskan untuk berangkat dari kursi ke sini itu luar biasa. Luar biasa. Berbeda halnya dengan dipanggil namanya. Jauh bedanya. Misalkan, wah Komar maju, wah Eka maju. Berbeda rasanya ketika kita memutuskan sendiri untuk maju ke depan. Hal yang ini nggak akan pernah kita dapat di luar sana. Karena kesempatannya pun nggak ada. Maka dari itu, manfaatkan. Manfaatkan apa yang ada di dalam revolusi mental ini. Ketika kesempatan itu muncul, ambil. Ambil. Jangan sampai, ya itu tadi, peribahasa yang lama itu nggak usah dipakai lagi. Kan gue udah sering maju, giliran yang baru lah maju gitu. Udah nggak usah dipakai lagi. Karena ini kebutuhannya buat kita pribadi. Buat kita pribadi, bukan buat yang lain. Apakah dengan orang lain yang sering maju, kita pun akan jadi lebih baik? Enggak. Apakah orang lain yang selalu mempraktekkan, terus kita ikut berubah lebih baik? Enggak. Karena perubahan kita ya kita sendiri yang ngolahnya. Kalau kita pengen lebih matang maju di depan ngomong tanpa materi sekalipun apa yang bisa kita omongin, ya kita yang melatihnya sendiri. Bukan dengan orang lain yang maju. Kalau seperti itu konsepnya seneng gua. Ketika gua sakit, lu yang minum obat biar gua sembuh. Enak kan kayak gitu. Kalau konsepnya seperti itu. Tapi wayahnya kita yang sakit, ya kita yang minum obat. Salah bener? Hah? Ya kan? Kita yang sakit, kita yang minum obat. Masa orang lain yang minum obat? Ya Jo. Ya. Kalau itu bisa sembuh misalkan gue sakit, si Jo minum obat, gue jadi sembuh gitu. Enak. Artinya nggak ada yang susahan dengan itu. Tapi kalau kita ingin berbenah, berbuat, berubah atau menjadi lebih baik, artinya kita yang memutuskan, kita sendiri yang bergerak untuk ke arah perbaikan itu. Kalau kita pengen selangkah lebih maju terus, ingin terus maju, kita sendiri yang mengolah atau mengaturnya tadi, bukan orang lain. Orang lain cukup jadi teladan contoh perbandingan. Kita yang memutuskan untuk berubah. Itu tadi. Jadi setiap kesempatan di lain waktu di revolusi mental, gua harapkan cobalah bikin sekali-sekali, sekali-sekali aja. Nggak usah 2 kali, sekali-sekali. Ketika misalkan gua kah atau ibu kah yang bilang, "Siapa yang maju pertama kali?" Semuanya berdiri dah. Semuanya berdiri dah. Berdiri aja walaupun cuma ikut-ikutan. Karena momen seperti itu selalu ku bayangin dulu ketika ikut meeting di divisi pemberkasan, ikut meeting di divisi travel, pernah gue sampaikan itu. Minimal coba kalian, ketika disuruh maju semua berdiri, maju semua ke depan. Itu akan jadi hal yang luar biasa bahwa apa? Oh ternyata akan jadi efek positif yang luar biasa. Bahwa apa? Ini akan merubah pola pola cara pandang orang lain tentang kita. Bahwa kita berani. Dan bahwa kalimatnya saya percaya diri itu benar. Ya kan? Bukan kita mau sombong-sombongan, bukan. Ini tempatnya kita belajar. Tempatnya kita belajar nggak ada yang istilahnya, wah, ntar gue disangka sombong maju terus. Enggak, gue aja paling terakhir terus dulu. Ya, ya suka gue duduk-duduk di belakang. Paling terakhir kalau bisa mah jangan disebut nama gue. Iya, bahkan gue sama Adedi sering ngomong, gue lagi belajar berbagi. Berbagi kesempatan kepada yang lain. Tapi dulu mah nggak ada toleransi.
terakhir sekalipun akan dipanggil. Sampai semua sudah maju, baru kita pulang. Kalau sekarang kan nggak ada waktunya kita mepet, waktunya sedikit, ya. Kalau sekarang itu masuk ke zaman-zaman ya sekolah modern sekarang ini, bahwa muridlah yang lebih aktif bukan guru. Kalau misalkan guru cuma sekedar ngajar, harus murid yang lebih aktif. Karena waktu kita mulai terbatas. Kesempatan ini nggak akan datang minggu depan mungkin. Mungkin minggu depan nggak ada bahasanya siapa yang mau maju ke depan, enggak. Mungkin minggu depan bahasanya, oh si A coba maju, kan berbeda lagi bahasanya. Artinya untuk kita maju, ya kok nggak ada hari ini ya. Kita mau nunjuk maju, nggak ada tempatnya, nggak ada celahnya. Tapi ketika dikasih kesempatan, yuk siapa yang mau maju, itu kan luas, semua bisa maju. Dan manfaatkan, ya. Jangan pernah, yaitu kalau kita pengen dilihatnya ada kemauan untuk belajar terus, ya itu tunjukkan. Terlepas dari tadi apakah kita akan disangka sombong dan segala macam itu lepaskan. Nah itu. Nah, kemudian kita sudah lebih dari berapa minggu, kita udah hampir bulan bulanan mungkin ya, belajar tentang titik nol ini semenjak semenjak tim Warna Wisata pulang menyampaikan cerita, pengalaman dan segala macam. Sering gue sampaikan bahwa titik nol, ya mungkin versinya adalah kalimatnya ada 3 hal yang kemarin disampaikan, bahwa kita tidak merasa tidak mampu apa-apa, kita merasa tidak punya apa-apa, kita merasa bukan siapa-siapa. Tapi dari 3 kalimat ini kemarin gue sampaikan juga bahwa 3 kalimat ini adalah kumpulan daripada apa yang pernah kita pelajari. Ya ketika kita berbicara tentang gua merasa tidak punya apa-apa, kita belajar pada titik nol, di gelas kosong. Ketika kita belajar, kita tidak mampu apa-apa, kita belajar untuk bahasanya mundur sejenak. Serahkan, kita apa namanya, kita biarkan kemampuan Tuhan yang jalan. Atau seperti apa, dengan kita pernah belajar nempel tembok, ya kan, dengan mundur, seperti apa. Pelajaran-pelajaran inilah yang akhirnya terkumpul dari bahasanya titik nol. Mengenolkan, semakin kita pahami yang awalnya dulu bahasanya damai. Damai yang seperti apa sih? Kita sama-sama belajar. Kemudian naik tingkatannya ke arah bahasanya penerimaan. Penerimaan yang seperti apa sih? Terus naik-naik penerimaan akhirnya menjadi unsur pembentuk titik nol. Titik nol ini baik itu kita belajar tentang penerimaan, tentang gelas kosong, tentang kita melepaskan beban, tentang kita percaya dari segala macam itu mengumpul jadi satu ke titik nol. Di awal kita berbicara titik nol adalah titik terendah dalam hidup kita, bahwa ketika kita dijatuhkan sama Tuhan, kita nggak punya apa-apa sama sekali, nol. Tapi sekarang versi titik nolnya enggak, rasanya aja yang kita ambil, cuma keadaannya jangan. Rasa ketika kita tidak benar-benar nggak punya apa-apa sama sekali, kita ngerasa emang emang nggak punya, kenyataannya nggak punya. Nggak cuma rasa lagi, kenyataannya emang nggak punya. Ketika jatuh, nggak punya. Rasa emang diasingkan dari keluarga aja nggak dikenal, bukan siapa-siapa. Ngerasa nggak punya kemampuan apa-apa, ya karena emang nggak ada apa-apa. Pada saat kita benar-benar jatuh pada titik terendah dalam kehidupan kita, titik nol. Tapi jangan sampai keadaannya yang berulang untuk kita tahu praktek titik nol tadi. Rasanya aja yang kita ambil, makanya kalimatnya titik nol adalah ketika kamu merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak mampu apa-apa, merasa bukan siapa-siapa. Rasanya ini yang kita bawa untuk terus melatih diri bahwa misalkan contoh, lu kerjaannya nggak bener, ngapain aja lu semingguan? Nggak bisa-bisa. Udah seminggu kerja di sini lu nggak bisa-bisa, ngapain aja lu seminggu? Ada rasa nerima nggak ketika dibilangin itu? Padahal pada kenyataannya memang nggak bisa, ya. Memang nggak bisa. Ketika dibilangin, "Lu nggak bisa-bisa." Terus nggak gimana? Ah, ini praktek. Ada perasaan di situ, "Ya gue udah usaha, kok nggak dianggap, kok nggak diakuin." Memang sih kenyataannya gue emang belum bisa, tapi kok nggak nerima sih di sini. Nah itu,
Rasa bahwa kita masih mengakui kita punya kemampuan. Bahwa memang kita bisa sekalipun, bukan karena kita yang bisa, tapi kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa. Ya kan? Rasa, bermain rasa di sana. Artinya dalam kesempatan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami titik nol. Mengalami atau ketemu dengan unsur atau praktek-prakteknya titik nol. Nerima, bahasa penerimaan. Kita nerima apa nolak, ya kan? Kita menyadari bahwa ini adalah yang diizinkan Tuhan apa enggak. Jauh sebelum ini, di zaman waktu BP2BT keluar, kita mengalami ada penolakan, enggak menerima, oh kok begini Bang BTN, oh kok begitu segala macam. Itu kita sedang praktek dari dulu konsepnya adalah damai. Belum belum penerimaan bahasanya. Dulu namanya damai. Kita damai. Ketika damai muncul sesuatu yang bagus. Ya kan? Dan bahkan ketika BP2BT saat ini keluar biasa aja. Apa yang membedakan saat ini sama dulu? Ya kan? Dulu kita belum terlalu praktek. Ketika kita sudah prakteknya biasa aja. BP2BT sekarang muncul, ya bahkan semua rata BP2BT nggak dipilih-pilih, tapi biasa aja. Nggak ada panik, nggak ada gimana sih Bang BTN ini. Apalagi kemarin ada infonya target subsidi udah kecapai. Gimana sih mentang-mentang udah capai subsidinya jadi begini dan segala macam. Kita nerima dan itu kita sedang praktek. Siapapun kita, kalau kita merasakan hal yang sama, kita sedang sama-sama praktek. Praktek apa? Nerima. Nerima yang seperti apa? Yang dimaksudkan daripada titik nol tadi. Bahwa segala sesuatunya sedang diizinkan sama Allah, sudah ditakdirkan. Kita tinggal menerima. Kita praktek. Bahkan ketika konsumen sewot misalkan, ya terima. Bagaimana perasaan kita? Kan gitu. Atau kita misalkan ditelepon-telepon konsumen mulu, ya kayak gua, ditagihin pengembalian terus. Ini gimana nih orang nih, ya kan? Soalnya orangnya udah dikonfirmasi tanggal 17 September mulai pengajuan pengembalian. Ternyata sekarang sudah tanggal 28 Oktober. Sementara kemarin ditelusuri datanya masuk dari admin PK3 ke pusat lah anggaplah masuknya di 18 Oktober. Dari pengajuan kita ke admin tembus ke pusat sebulan kemudian. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau mengajukan pengembalian uang muka, lihat-lihat jarak. Lihat-lihat jarak gitu. Karena bisa jadi sampaikan 30 hari kerja bisa melar. Sehingga kita ada spare waktu untuk mengingatkan dan pun ke konsumen nggak terlalu nge karena secara kalau kita di posisi konsumen sesuai prosedur, dia nunggu, dia nggak komen. Sampai hari H-nya, lewat dari hari H-nya misalkan, dia baru tanyain. Dan sampai dengan sekarang gue, iya selalu kasih pengertian. Gue ceritain aja apa adanya. Kejadiannya begini, begini, begini. Akhirnya ya gue minta maaf dan segala macam. Oke mas, tolong diusahakan. Besoknya nanya lagi, gue kira ngerti kan. Besok nanya lagi. Itu gimana? Gue tanyain si Firda. Dapat balasannya, gue kasih tahu dan gue kasih apa namanya berapa kalimat lagi. Oke, besok nggak tahu dah. Itu pun sedang sedang praktek. Artinya kita tinggal sangkutin aja. Kita sedang belajar ketika kita dalam keseharian, sangkutin aja pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapat di revolusi mental bahwa oh kita sedang praktek. Bahkan bahasanya sekarang kita globalkan menjadi titik nol tadi. Ya, cuma masalahnya kan kadang-kadang ngeh enggak sih gitu. Peka enggak sih gitu. Ya kan? Bahkan yang kemarin kunci kantor kita, ya, kita praktek bareng-bareng. Apakah ada emosi di sana? Apakah ada kesel di sana? Kita sedang praktek. Dan bahkan gue share ke grup aja ketawa-ketawa. Nggak tahu yang nangkepnya itu bahasa gue kayak gimana. Itu terlepas dari itu. Yang pasti pada saat itu gue nggak emosi. Cuma gue ngeliat ini si Tedesi kusut, mukanya nahan mules. Padahal simple. Kunci dalam itu kalau kekunci tinggal diangkat dikit pintunya geser. Nggak perlu nunggu kunci. Kan?
Kalau sewa emosi berlebihan tadi, tunggu siapa yang bawa kunci terakhir, sewa. Tapi si Dapa bawa kunci nggak diomelin, Pak, nggak diomelin? Nggak ya, berarti udah praktek. Cuma pada saat itu kita nggak kalau kita sedang praktek. Pada saat kemarin kunci udah datang pagi-pagi 7:30 kurang, udah dari situ ya, kunci nggak ada kunci juga cuma gerbangnya doang, kunci dalam dibuka, siapa ini yang kunci di dalamnya? Sampai si Sule, mana Sule? Dirusak sama dia tuh kuncinya tuh. Ya kan? Apakah kita sedang merasakan bahwa pada saat itu kita sedang praktek? Itu momen kemarin baru anget banget. Nah, kita sering setiap harinya ke kantor pemasaran PK3K. Apa yang kita rasakan di sana? Ketika kita mulai nyapu, Kak, makanya kemarin Ibu bilang mulailah dari sebatang sapu. Karena memang ketika nyapu, ya kan, ada yang duduk, rokok, pura-pura nggak tahu. Nah, gimana perasaan kita ke sana? Kita fokus saja ke tetap nyapu, masalah orang mau bodo amat, kita mah yang penting belajar. Apakah kita akan, wah kacau banget, kacau banget, gue nyapu di sini ngedumel dalam hati kan. Sementara dia duduk-duduk enak-enak. Apakah ada perasaan seperti itu? Nah, itu yang kita pelajarin sehingga akhirnya kita akan peka. Bahwa setiap keadaan kita sedang belajar, kita sedang praktek ke arah sana. Sehingga apapun bentuknya, itu contoh kita nyapu, itu tadi contoh kita nggak ada kunci. Tadi contoh lagi apa tadi gue sampaikan? Lupa. Terus lagi misalkan nanti ada WA lah, dah melalui WA, melalui telepon, melalui iklan, melalui orang, melalui apapun bentuknya. Ketika ada rasa di sini yang kita rasakan, kesel, marah, emosi, kita sedang dihadapkan kepada bentukan-bentukan daripada praktek. Praktek apa? Satu, penerimaan. Ketika kita dibilangin bego, bego banget sih lu. Jangan dibalas dulu. Koreksi, beneran bego enggak? Kan gitu. Ya, bener enggak? Kalau ngerasa pinter, nah ini pun kita sedang praktek, kita sedang ngerasa pinter nih, kan gitu. Ya, ketika kita dibilangin orang kasar aja, misalkan bego lu, misalkan. Pertama, nerima nggak bahasa itu? Ketika kita nggak nerima, ada rasa enak aja bego. Ya kan? Lihat tuh, penjualan tuh. Bahasa kan. Ada rasa, berarti rasa apa? Wah, mulai bibit sombong muncul. Kan? Ini, yang begini, ini sedang praktek. Karena yang berurusan yang sedang kita pelajari saat ini adalah tentang rasa. Kenapa rasa? Rasa di hati, karena sangkutannya adalah ketika kita akan mengalami atau mau mengalami hal-hal yang luar biasa, tentunya kita nggak pakai otak. Kenapa? Tetap kata otak nggak masuk akal. Ya kan? Kalau dapet sama otak, nggak ada kalimat nggak masuk akal. Pasti masuk akal. Tapi hal yang tidak masuk akal, yang nerima bisanya cuma hati. Contoh, si Debbie lapar, lapar. Logikanya makan. Ketika berada di tempat keluarga atau teman gitu kan. Udah makan belum, Deb? Udah, lapar. Ya kan? Udah. Karena rasa apa? Nggak enak. Pernah ngalamin itu? Sering. Nah, otak nggak nyampe. Kenapa? Logikanya ketika lo lapar makan. Tapi karena ada rasa nggak enak, nah cuma hati yang lebih paham. Nggak enak, kok lo bisa nggak makan sih? Kan lapar makan. Kenapa cuma gara-gara nggak enak lo jadi nggak makan? Itu. Itu hal sederhana yang bisa kita bandingkan. Kenapa? Banyak hal yang tidak masuk akal. Dari hal terkecil seperti itu sekalipun. Otak akan berkata nggak masuk akal. Kenapa? Bukan berarti kita nggak boleh gunain otak. Otak luar biasa. Cuma karena keterbatasan daripada pikiran kita ini ya yang harus kita lebih kuatkan lagi perasaan kita. Karena memorinya otak adalah apa yang berdasarkan pengalaman kita. Pengalaman indera kita. Kalau misalkan kita dari lahir buta, nggak ada ingatan tentang gambar. Kalau
dari kecilnya kita nggak dengar tuli, nggak ada rekaman di otak kita tentang suara, ya kan? Atau kita ngeraba ini kayak kasar kayak itu karena indera tangan raba kita nggak berfungsi, kita nggak akan tahu. Ditambah lagi pengecap lidah kita. Sampai detik ini mungkin kita nggak pernah tahu rasanya. Nggak ada di rekaman memori otak kita. Ketika kita tahu rasa jeruknya gimana, apel gimana, dan segala macam, ya kita tahu berdasarkan apa pengalaman kita. Ketika dibandingkan jeruk ini dengan jeruk sana, yang jeruk sana belum kita pernah coba, nah itu akan nggak masuk lagi, hal baru lagi yang ditangkap sama otak kita bahwa, oh ada ternyata ya dua, tapi belum percaya juga karena belum pernah cicip. Itulah bentuk-bentuk daripada keterbatasan otak kita. Karena apa yang menjadi logikanya adalah apa yang pernah kita alami. Ketika kita banyak mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang di luar logika, maka otak akan berdamai dengan hati. Karena yang suka ngerecokin itu otak. Ketika lu bilang yakin aja, otak lu akan komen di sana. Komennya gimana? Contoh yang sering gua sampaikan. Ketika lu yakin aja besok gua dapat konsumen 10, otak lu mulai komen. Ya jangankan 10, coba flashback dulu setahun ke belakang, nyampe nggak 5? Otaknya begitu. Tanpa kita sadari, begitulah kerjanya. Karena sesuai logika. Logikanya otak berdasarkan pengalamannya kita. Jadi bagaimana rasa yakinnya tadi? Luntur, Pak. Kenapa ibu sering mengajarkan ketika bikin goal setting, buatlah selogika mungkin. Jangan sampai keyakinan kita pada goal setting luntur karena nggak sesuai logika. Itu alasannya. Kenapa kemarin dibagikan goal setting? Kita punya unitnya kan. Unit rumahnya ada, cara mencapainya begini dan segala macam. Sesuai logika. Ah bisa ini. Sehingga keyakinan kita pun akan lebih kuat. Kalau misalkan kita merasa yakin aja, tapi nggak ada logikanya. Gue yakin dapat 3M. Gue yakin dapat 3M bulan depan. Ah, hilang sudah. Hari ini ngomong, besok udah hilang. Karena apa? Secara logikanya pun nggak sampai. Jadi itu. Nah itu seputar yang tadi. Kok jadi nyimpang gue nih. Gara-gara si Rija ini. Arah lu Ja. Jadi salah kan gue. Oke. Jadi seputar yang tadi kita belajar pelan-pelan lebih memahami lagi bahwa setiap hari kita sedang menemukan belajar tentang praktek sehingga kita akan pelan-pelan merasa ngeh. Kalau kemarin gue sempat berkata bahwa ketika kita merasa bahwa kita sedang kesel aja, kita sudah naik satu level daripada sebelumnya. Sebelumnya seperti apa? Kita kadang-kadang emosi mah nggak tahu lagi tiba-tiba langsung marah sama orang, tiba-tiba langsung sewot sama orang, tiba-tiba nggak jelas gitu kan. Setelahnya baru, oh ya tadi gue marah, segala macem. Baru ngerasa setelah kejadian. Tapi ketika kita sebelum berucap marah dan segala macam, tapi kita ngerasa dulu di sini, oh gue sedang kesel, oh gue sedang marah. Rasanya dulu dapat, kita naik satu level. Nah, hari ini, malam ini sebenarnya gue pengen menyampaikan, terlepas dari pemahaman gue, apakah gue udah sampai apa belum, enggaknya sedikit-sedikit lah, gue pengen berbagi juga. Siapa tahu nanti akan ditambah ya sama teman-teman. Jadi, nah kelihatan ya, sebenarnya materi gue adalah tentang kesadaran, awareness, tentang kesadaran bahwa ketika kita berbicara tentang kesadaran ini, kesadaran terlepas dari hati dan pikiran. Kesadaran itu terlepas dari rasa dan pikiran. Ketika kita merasa, tadi gue bilang merasa kesel, kita sedang sadar merasa. Rasa itu ada di hati. Ya kan? Rasa itu ada di hati dan kita sadar dengan rasanya tadi. Bagaimana kita melatihnya? Karena ini ya lumayan perlu latihan juga untuk kita belajar lebih peka tentang rasa yang ada pada diri kita.
Dulu kita sempat belajar tentang meditasi, tentang, renungan dan segala macam untuk mengamati apa yang ada dalam diri kita, baik perasaan kah, pikiran kah, negatif, positif, dan segala macam kita mengamati. Dan di situ kita sedang berada di luarnya daripada rasa dan pikiran, perasaan dan pikiran. Sehingga inilah yang dikatakan yang namanya kesadaran tadi. Sesuai dengan versi titik nol yang sempat disampaikan sama Ibu, bahwa ketika kita berada di titik nol, kita di luar dualisme. Artinya di luar itu. Ketika kita belajar meditasi kemarin, untuk mengamati perasaan dan pikiran kita pun sedang belajar untuk ke arah titik titik nol tadi. Nah, ini mungkin udah sempat dulu gue sampaikan di koordinator, cuma belum sampai ke yang lain. Kelihatan gak sih? Nah, sederhananya, sederhananya anggap tabel ini, kelihatan nggak Bang? Ini apa ini? Tulisannya? Oh, sehat. Ini, wih, kelihatan ya. Anggap ini enggak semuanya karena enggak cukup ruang dan waktu. Jadi anggap kotak-kotak ini adalah perasaan kita dan pikiran kita. Gue ambil yang simpel-simpelnya aja, yang sering kita alami aja. Ya, beberapa kata misalkan marah ini pernah kita alami, kesal, benci, malu, sombong dan segala macam. Ini gue bedain warnanya untuk membedakan yang positif dan negatif aja. Ya, nah di mana sih? Ini berbicara tentang ada perasaan di sini, ada pikiran di sini. Dan kotak-kotak ini kita sebut ruangan atau kamar. Ruangan ya. Nah, dan kesadaran, gue nggak ada pointer, jadi gue bilang aja kesadaran itu telunjuk gue. Telunjuk inilah bentuk kesadaran. Contoh, ini perasaan, ini pikiran. Ketika kita sedang kesel lah, kesel. Tadi gue bilang kesel. Kesel. Nah, ini kesadaran kita sedang nongkrong di ruangnya kesel. Makin lama di ruang kesel, ya, makin kesel, geser ke sini. Ya, ulang lagi. Jadi anggap telunjuk gua ini adalah kita sedang belajar tentang kesadaran. Anggap telunjuk gua ini adalah bentuk kesadaran. Dan kotak-kotak ini adalah perasaan dan pikiran. Cara kerjanya adalah ketika kita sedang kesal tadi, kesadaran kita akan berada pada kesal. Semakin sering kita berada di sini, akan bergeser ke marah dan seterusnya akan lompat ke benci. Nanti jadi apa lagi? Ya. Cuma ketika levelnya tadi gue bilang kita sudah mulai mampu merasakan bahwa kita sedang kesel, kita sudah merasa kita sadar kalau kesadaran kita sedang berada di ruang kesel. Nah, ini level kita naik. Kalau kita merasakan bahwa kesadaran kita sedang berada di ruang kesel. Berbeda dengan tadi, kesadaran kita nggak ada. Tiba-tiba kesel, tiba-tiba marah, ya, atau mungkin benci, galau, atau emang sudah sering terjadinya karena mungkin dari kecil kita sering nongkrong di ruang kesel. Akhirnya tanpa kita sadari, kayak kita sedang bernapas, secara refleks kita akan kesel langsung, ya kan? Sama kayak kita bernapas, walaupun kita lupa sama napas kita terus bernapas. Karena ini udah efek reflektivitas yang sering kita alami, lakukan bahkan dari sebelum kita masih dalam perut. Atau mungkin kita sudah lahir. Nah, dari dulu kita sering berada di kesel ini sehingga pada akhirnya kok gue tuh gampang kesel sih orangnya. Atau kita sering dimarah tadi, kok gue tuh sering marah sih orangnya. Atau gue apa bingung, pesimis, takut. Ah, takutan orangnya. Kok gue takutan sih orangnya kan gitu. Karena tanpa kita sadari udah terjadi refleks kayak tadi gue bilang napas, refleks bahwa kita akan spontan takut. Spontan takut misalkan dengan tempat gelap, dengan hantu dan segala macam. Kita nggak sadar kalau kita sedang takut pada saat itu. Ya kan? Nah, ketika kita sekarang
sudah merasakan bahwa, oh gue sedang takut, oh gue sedang kesel. Ada rasa yang kita rasakan bahwa kita sedang sebelum sebelum keluar. Emosi tadi sebelum keluar, marah tadi sebelum keluar, tapi kita sadar dulu. Nah, ketika kita sadar, kita sudah mengenali telunjuk ini. Kita sudah mengenali telunjuk tadi bahwa, oh kalau misalkan gue sedang merasa kesel, oh gue sekarang nongkrongnya di ruangan kesel. Bagaimana caranya biar gue nggak kesel? Tarik ke yang putih. Kemana arahnya? Tarik ke hal yang positif. Banyak cara acuannya misalkan kita kesel sama orang. Bagaimana cara nariknya? Oh kita belajar tentang bahwa orang ini yang ngeselin ini didatangkan sama sama Allah. Sehingga sehingga kita nggak boleh kesel sama orang misalkan. Atau kemarin kita belajar juga bahwa, ketika ada yang ngeselin datang, ternyata ini adalah jawaban doa kita yang apa, doa kita bahwa kita pengen belajar sabar, ya kan artinya gitu. Artinya ketika kita menganggap tadi bahwa ini adalah jawaban doa kita pengen sabar tadi, sehingga diuji kesel apa enggaknya, kita akan narik ke sabar, gitu, ya kan. Jadi melatih kepekaan kita terhadap apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Sehingga ya kalau misalkan yang luar biasa biasanya itu emosi. Ketika emosi, wah dapdu kenceng kan, mau gemeteran tangan kan, rasanya begitu saking mau nahannya emosi tadi. Tapi kita tahu, gue lagi kesel ini, gue lagi emosi ini, berasa kan, berasa banget. Cuma gimana cara nariknya ketika kita sedang mau marah misalkan tadi. Apa? Giring rasa itu ke rasa yang positif. Sehingga kita akan terus mengontrol kesadaran tadi. Kesadaran ini kita yang kontrol. Kita yang kontrol bahwa, oh sekarang sedang ngerasa marah, tarik. Kasih sayang kah? Bersyukur kah? Dan apapun bentuknya itu. Nah, semakin kita peka ke arah sana, kita akan lebih menikmati